Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله Bapak Ibu saudara-saudari sekalian jamaah salat maghrib Masjid Santosa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kemudahan untuk kita berjalan di atas agama Allah, berjalan di atas as-sunnah, dan mudah-mudahan kita berharap Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita senantiasa seperti ini sampai nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Sebagai orang yang beriman, kita tentu tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb satu-satunya, Tuhan satu-satunya yang kita sembah, dan kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai nama-nama yang bagus, nama-nama yang indah, serta sifat-sifat yang mulia. Dan di antara nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah yang mulia tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala itu Ghafur, Dia Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala itu Ar-Rahman, Dia Maha Penyayang, dan sifat-sifat baik yang lain yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di lain selain daripada sifat tersebut, Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah itu punya azab yang pedih. Innahu syadidul iqab. Azabnya Allah ini sangatlah pedih. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan kepada kita Allah itu akan mampu menghancurkan suatu kaum ketika mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bisa murka. Allah Subhanahu wa taala itu bisa marah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dikabarkan dalam hadis syafaat ketika manusia mendatangi Nabiullah Adam, mendatangi Nabiullah Nuh, mendatangi Nabiullah Ibrahim, Musa, Isa, maka Allah para nabi tersebut mengatakan bahwasanya hari ini Allah Subhanahu wa taala sedang marah dengan kemarahan yang tidak pernah Dia marah sebagaimana marahnya pada hari ini. Artinya Allah Subhanahu wa taala selain Dia mempunyai sifat-sifat yang lembut, sifat-sifat yang Ghafur, Rahman, Rahim, dan sifat-sifat lembut yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga punya sifat ghadab, yakni Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi murka atau marah kepada hamba-hambanya. Dua sifat yang sepertinya bertentangan. Yang ini penyayang, yang ini Allah akan marah atau mengazab hambanya dengan azab yang pedih. Lalu apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita dengan dua sifat tersebut atau dengan dua sifat yang bertolak belakang tersebut? Maka hikmah bagi kita adalah agar kita selalu mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak putus asa untuk mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya yang Ghafur. Kita mohon kepada Allah, berharap agar kita menjadi hamba-hamba yang diampuni. Allah Ar-Rahman, kita menginginkan agar kita ini diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat-sifat yang lain yang kita berharap kita mendapatkan yang seperti itu. Sedangkan sifat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan Allah bisa murka, Allah bisa marah dengan kemarahan yang luar biasa, maka hikmah bagi kita adalah kita ini jadi berhati-hati. Jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang termasuk mendapatkan murka atau amarah Allah Subhanahu wa taala. Artinya sifat Allah ghadab, sifat Allah marah, ini tersebut dalam hadis-hadis dan tersebut di dalam Al-Quran. Seperti Allah mengatakan dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang Allah murka kepada mereka. Artinya Allah punya sifat seperti ini, tapi beda antara sifat murkanya Allah dengan sifat murkanya manusia, itu beda. Kalau Allah Subhanahu wa taala benar Allah itu punya sifat murka,
Tapi sifat murkanya Allah, marahnya Allah kepada hamba itu sifatnya bagus. Beda dengan hamba. Hamba itu punya sifat marah, tapi sifat marahnya hamba itu jelek. Di mana letak bagusnya sifat amarah Allah Subhanahu wa taala? Allah tidak akan marah kepada hamba-hambanya yang taat. Allah tidak akan marah kepada hamba-hambanya yang selalu mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah itu marah kepada seorang hamba, bisa jadi dengan seketika Allah menghilangkan marahnya dan kemudian mengampuni hamba tersebut. Coba bandingkan dengan kita. Kalau kita sudah marah, maka marah kita ini kada begaduh. Siapa aja hendak kita marahi, ya Allah. Kucing lewat di depan kita, kalau kita sedang marah, kucingnya disaliti. Itu manusia. Dan marahnya manusia itu selalu tidak membawa kepada keadilan. Artinya marahnya terkadang dia berlebih dalam memarahi, meskipun kesalahan yang ada pada seseorang yang kita marah tersebut sangatlah kecil. Dan ketika manusia itu sudah marah, maka susah bagi dia untuk memberikan maaf. Tapi Allah dengan seketika, ketika Allah murka kepada seorang hamba atau suatu kaum, bisa jadi dengan satu sebab Allah akan hilangkan amarahnya dan menggantikan kepada kaum tersebut rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya marahnya Allah dengan marahnya manusia. Marahnya Allah terpuji karena itu adalah sifat Allah. Sedangkan marahnya manusia adalah marah yang tercela, yang kita dilarang untuk, kita disuruh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghindari sifat amarah ini tadi. Dan ketika kita sudah tahu bahwasanya Allah punya sifat ghadab, punya sifat marah ini tadi atau murka dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita menjadi hamba-hamba Allah ini supaya ingin tahu apa yang menjadikan sebab Allah itu menjadi murka, apa yang menjadikan Allah itu marah, sehingga kita berusaha untuk menghindari perbuatan-perbuatan tersebut dan kita terluput daripada orang-orang yang kena atau mendapatkan marahnya atau murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara orang-orang yang mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dikatakan abghadul khalqi ila Allahi al-khawarij. Orang yang atau makhluk yang paling dibenci atau dimarahi oleh Allah, yang paling Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka adalah kaum Khawarij. Siapa kaum Khawarij ini? Kaum Khawarij ini adalah kaum yang pertama kali muncul di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka juga disebut dengan Al-Haruriyah, orang-orang yang bermarkas di daerah Harur sana. Itu markas mereka di sana. Siapa mereka ini? Mereka adalah orang yang keluar dari ketaatan mereka kepada Khalifah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Apa sebab mereka menjadi keluar? Karena pada saat Ali bin Abi Thalib ada persengketaan dengan Muawiyah radhiyallahu anhuma, maka yang terjadi Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah akan mengadakan satu perjanjian, satu perdamaian. Akan tetapi orang-orang Khawarij ini kemudian menolak. Mereka tidak mengatakan bahwasanya tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah Subhanahu wa taala. La hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Karena Ali bin Abi Thalib pada saat itu mengirimkan utusannya dan Muawiyah bin Abi Sufyan juga mengirimkan utusannya. Mereka mengatakan tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian mereka keluar dari ketaatan kepada Ali bin Abi Thalib, dan sebab itu pula mereka kemudian diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan tentang munculnya mereka ini. Nabi SAW mengabarkan bahwasanya mereka ini bukan orang sembarangan, Pak. Kalau kita melihat, ini orang-orang yang keluar daripada ketaatan daripada Ali bin Abi Thalib, lalu kita menganggap orang-orang ini adalah orang-orang biasa, orang-orang yang remeh. Tidak. Rasul SAW mengatakan, yahtiru ahadukum salatahu ma'a salatihim. Kalau salat kalian, kata Nabi SAW, dibandingkan dengan salatnya Khawarij, yahtiru ahadukum salatah, remeh salat kalian itu, tidak ada apa-apanya. Salat kalian jika dibandingkan dengan salat mereka tidak ada apa-apanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa siyamahu ma'a siyamihim. Dan puasa di antara kalian, orang di antara kalian itu berpuasa, kalau dibandingkan dengan puasanya orang-orang Khawarij, itu tidak akan ada artinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqra'ul Qur'ana la yujawizu taradihim. Mereka membaca Al-Qur'an, tapi Al-Qur'an itu tidak
melewati kerongkongan mereka. Apa maknanya? Mereka membaca Al-Quran, ahli di dalam Al-Quran, tapi mereka salah di dalam memahami Al-Quran. Mereka salah di dalam mempraktekkan Al-Quran. Makanya orang-orang Khawarij ini keluar daripada ketaatan mereka, daripada Ali bin Abi Thalib. Dan orang-orang Khawarij ini dikatakan oleh Nabi SAW sebagai kilabun nar, anjingnya api neraka. Itu gelar bagi mereka. Dalam keadaan mereka ini ibadahnya luar biasa. Sampai pernah seorang Khawarij itu ditangkap, lalu dia dihukum, dipotong tangannya, mulutnya tetap berzikir, kakinya dipotong, tetap berzikir dia, telinganya dipotong, dia tetap berzikir. Tapi ketika lidahnya akan ditarik untuk dipotong, lalu kemudian dia menangis. Ditanya kepada orang Khawarij ini, kenapa engkau menangis? Bagaimana mungkin engkau akan memotong lidahku? Seandainya lidah ini engkau potong, maka bagaimana engkau akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Remeh ibadah kita dibandingkan dengan ibadah mereka ini. Tetapi mereka ini menjadi orang-orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini Khawarij ini, kalau dulu Khawarij itu suka mengafirkan orang lain lalu diperangi. Dikafirkan dulu, baru kemudian dibunuh. Ali bin Abi Thalib dikafirkan oleh mereka. Bayangkan, Ali bin Abi Thalib itu kata mereka kafir. Setelah itu kemudian Ali bin Abi Thalib dibunuh. Ini zaman dulu. Khawarij zaman sekarang ada juga, Pak. Tapi Khawarijnya tidak mengkafirkan. Khawarij hari ini sukanya menyalahkan orang. Ini salah, ini bid'ah, ini syubhat, ini macam-macam. Dianggapnya seperti itu, ya kan? Dianggapnya orang-orang ini semua salah. Kemudian apa yang terjadi? Setelah mereka ini menyalahkan orang, maka mereka tinggalkan, mereka hajar dalam artian ditinggalkan kaum muslimin ini, diputuskan persaudaraan di antara mereka dengan mereka yang lainnya, dengan sebab kaidah-kaidah yang dibangun oleh mereka sendiri. Nah, ini disebut oleh para ulama hari ini sebagai Khawarij gaya baru. Artinya mereka tidak mengkafirkan orang, mereka tidak membunuh orang, tapi mereka ini menjauhi manusia dan gampang di dalam memvonis sesat kepada orang-orang yang sesama kaum muslimin. Yang mungkin perkara-perkara yang mereka anggap sesat adalah perkara-perkara yang biasa di dalam khilafiyah di kalangan para ulama. Nah, ini salah satu orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita menghindar, jangan gampang-gampang menyalahkan orang. Kadang-kadang kita ini tidak tahu ilmunya, Pak, tapi kita gampang sudah menyalahkan orang. Kita tidak ngerti aturannya, kita sudah menyalahkan orang. Ilmu kita masih sedikit, kita gampang memvonis seseorang. Maka yang seperti ini yang kita takutkan adalah kita mempunyai sifat seperti orang Khawarij dan menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada diri kita. Ini yang pertama. Yang kedua disebutkan oleh para ulama dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, abghadun nasi ila Allahi thalatha. Ada 3 kelompok yang menjadi orang-orang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? Nabi mengatakan mulhidun fil haram. Orang yang mulhid ini orang yang melakukan kemaksiatan di tanah haram. Yang kedua adalah mubtaghin fil Islam sunnatal jahiliyah. Orang yang mengadakan di dalam Islam ini atau memasukkan di dalam agama Islam ini sunnah-sunnah jahiliyah. Dan yang ketiga kata Nabi SAW, wa muttalibu damin ri'im bighairi haqq, dan orang yang menuntut darah atau orang yang mencari orang lain, kemudian mengejar orang lain yang tidak punya salah, lalu kemudian mereka bunuh. Nah, orang-orang ini kata Nabi SAW adalah orang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mulhid fil haram? Mulhid fil haram adalah orang yang bermaksiat di tanah haram. Seperti apa maksiat di tanah haram? Macam-macam. Kalau kita melihat di tanah haram sana, Pak, ada orang-orang dari beberapa negara yang wallahu a'lam negaranya mana, datang ke tanah haram di musim haji atau di musim umrah yang rame, tujuannya untuk jadi tukang copet. Di antara pian mungkin ada yang pernah kecopetan. Ada Pak? Maka mencopetnya haram benar, Pak. Pian berhadapan lawan ini bisa aja mengambil. Subhanallah. Ini ilmu copetnya sudah tingkat tinggi. Datang ke tanah haram untuk mencopet. Datang ke tanah haram untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Nah, ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin datang ke tanah haram tidak untuk mencari atau melakukan hal yang seperti itu. Terkadang kita melakukan tanpa kita sadari. Siapa yang pernah mencium Hajar Aswad dengan joki? Ada di antara kita.
Mencium Hajar Aswad dengan joki. Bayar kayaknya berapa? Berapa Pak? 200 rial. Oh ya. Karena kita ini hendak mencium Hajar Aswad dikawal oleh pemuda-pemuda yang awaknya sterek-sterek ya Bapak, ganal-ganal. Siapa yang beparak di sikutnya, kadang awal orang beparak, pokoknya dia pasti kena mencium Hajar Aswad. Nah, melakukan yang seperti ini mulhid fil haram meskipun tingkatannya kecil. Kita ingin mencium Hajar Aswad, kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi di satu sisi kita zalim kepada orang lain. Di satu sisi kita melakukan dosa di tanah haram, di Ka'bah, di Mekah, tempat yang paling suci di dunia. Maka ini Allah akan lebih murka kepada orang-orang yang seperti ini. Supaya untuk urusan mencium Hajar Aswad, ini kan kita tahu lah Pak, ada yang pakai joki tadi, ya kalau misalnya pakai drone misalnya nyaman kan dari atas langsung ke bawah. Ini pakai joki, doang disikutinya orang. Iya, joki ojeknya. Ada ojeknya nanti bayar berapa ratus rial misalnya. Nah, ini mendzalimi orang lain untuk melakukan sebuah ibadah. Ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin yang lain lagi apa? Kita ini biasanya kalau sudah di sana Bu ya, Bapak-bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan satu perbuatan yang terkadang kita tidak sadar. Apa itu? Tabdzir. Kalau sudah di hotel, di restoran waktunya makan, makanan ini macamnya 17 macam, dikautnya semuanya. Iya kalau Pak, dikautnya semuanya. Sana apa ya? Merasai Ustaz lain. Ujung-ujungnya apa Pak? Ada dimakan. Kenapa? Karena lain makanan kita itu. Kadang-kadang lain makanan kita. Wah ini kayaknya kuahnya kuah ini ditambah ini. Ibarat kita lah, ini kuah sop, kuah rawon, kuah pecel misalnya, sayur asem, dicampur jadi satu semuanya, dimakan. Akhirnya kayak dadak makanannya ayam. Terus kita melihat, kok final lain ini ada ketujuh, ditinggal, dibuang, tidak dimakan. Nah ini perbuatan maksiat di tanah haram. Jangan sampai melakukan yang seperti itu. Jangan menuruti mata, ini kalian pernah melihat, hendak merasai. Nah, merasai sedikit, kalau ada ketujuh jangan diambil. Ini kadang kaut terus dari ujung sana sampai ujung sana, dikautnya semuanya, ujung-ujungnya tidak dimakan. Dosa kita, dan melakukan dosa di tanah haram ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhiqhu min adzabin alim. Barang siapa yang mereka di tanah haram tersebut melakukan ilhad, melakukan perbuatan dosa bi zulmin, dan dengan juga menzalimi orang lain, nudhiqhu min adzabin alim, kata Allah. Aku akan rasakan, timpakan kepada mereka ini azab yang pedih. Nah, kita kadang-kadang kada sadar. Ya kan, kita tidak sadar melakukan yang seperti itu. Nah, ini mungkin bisa diperbaiki. Jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang seperti itu, hanya ingin memuaskan hawa nafsu kita, lalu kita kemudian melakukan kezaliman kepada orang lain, melakukan tabdzir, melakukan perkara-perkara yang sebenarnya tidak layak untuk dilakukan di tanah haram tersebut. Yang kedua, kata Nabi SAW, mubtaghin fil Islam sunnat al-jahiliyah. Orang yang memasukkan atau melakukan di dalam Islam ini sunnat al-jahiliyah. Islam agama yang sempurna, sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala semua perkara. Bahkan sahabat Nabi SAW mengatakan, tidaklah burung itu di langit mengepakkan sayapnya kecuali ilmunya sudah dijelaskan oleh Rasul kepada kami. Artinya apa Pak? Semua perkara itu sudah jelas di dalam Islam. Tapi terkadang kita tidak merasa puas dengan ajaran Islam. Kita tidak merasa puas bahwasanya Nabi SAW telah mengajarkan kebaikan kepada kita. Kita masukkan perkara-perkara jahiliyah masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, siapa yang pernah mandi 7 bulanan? Kaitannya dibacakan ayat Al-Quran, dibacakan. Ini sunnah jahiliyah, bukan sunnah di dalam Islam. Bahkan yang lebih parah lagi, yang betianan 7 bulan ini diberi bajunya sampai apa itu? Tapih bahalain sampai sini, terus didudukakan, ditonton oleh banyak orang ya loh. Paman ini menyiram, ya. Enak antum, enak Pak Haji Jaya. Siapa yang disiram ini? Kalau yang disiram itu kembang, kada apa-apa, atau kambing dimandi, misalnya kada apa-apa. Kada perlu kambing itu menutupi auratnya, tapi ini aurat ditunjukkan. Nah, ini sunnah yang seperti ini tidak boleh bagi kita untuk melakukan.
ya kan? Kalau memang mau mandi ya sudah mandi aja sendiri, mandi di kamar mandi. Bukan ada kawan, mamanya suruh memandikan. Ya kalau jangan sampai nanti ditontonkan ke orang lain dan banyak orang nanti yang akan melihat acaranya rame dan ditambah dengan perkara-perkara yang ada di dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ini salah. Nah, ini mubtaghin fil Islam sunnah al-jahiliyah, dan banyak lagi perkara-perkara lain yang termasuk sunnah jahiliyah yang dimasukkan ke dalam Islam. Betul itu adalah sunnah-sunnah jahiliyah, tapi diisi dengan Al-Quran, diisi dengan ini, diisi dengan sholawat, diisi dengan macam-macam. Tapi hakikat daripada perkara-perkara tersebut adalah perkara-perkara yang tidak disyariatkan oleh Islam. Maknanya apa ini? Maknanya orang ini melakukan bid'ah, tapi dengan bid'ah ini barangnya saja sudah dimurkai oleh Allah. Makanya dikatakan abghadun nas, orang yang paling Allah murkai. Kenapa? Melakukan dua kesalahan langsung di satu tempat. Yang pertama melakukan misalnya pencurian. Di mana? Di tanah haram. Mencuri itu sudah dosa. Mencuri itu sudah maksiat. Di tanah haram melakukan pencurian itu double maksiat. Karena tempat ini harus dijaga kesuciannya, kita menodai tempat tersebut. Memasukkan dalam Islam sunnah al-jahiliyah, memasukkan perkara yang baik saja yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW, itu tidak boleh, ya kan? Ini perkara baik kita masukkan dalam Islam, dalam agama, lalu kita anggap ini sebagai sebuah agama, ini dilarang. Apalagi ini perkara mungkar dimasukkan ke dalam urusan agama, double marahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan abghadun nas, manusia yang paling Allah murkai mereka ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah orang yang ingin membunuh orang lain tanpa hak. Artinya wallahu a'lam dengan sebab apa, pokoknya orang ini harus dimatiinya, harus dibunuhnya tanpa ada hak, tanpa ada salahnya. Dia tidak melakukan perzinahan dalam keadaan dia muhsan, dia tidak membunuh jiwa, maka dia harus dibunuh, tidak. Atau dia murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala, tidak. Dia tidak melakukan perkara-perkara yang boleh menjadikan dia untuk ditumpahkan darahnya, tapi orang ini kemudian dikejar-kejar untuk ditumpahkan darahnya. Orang yang seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin jadi pelajaran bagi kita. Kalau untuk urusan bunuh-membunuh kan ya, kalau kita lah, ya kan, ya paling kita kayaknya membunuh nyamuk, daripada orang kecoa kita bunuh, ya kan, atau cacak kita bunuh. Nah, kalau membunuh orang, insya Allah kita dijauhkan oleh Allah daripada perkara-perkara yang seperti itu. Tapi dua perkara yang sebelumnya, mulhid fil haram dan juga mubtaghin fil Islam sunnah al-jahiliyah, ini yang kita harus hati-hati. Banyak loh Pak, di dalam masyarakat, dalam adat istiadat yang dimasukkan unsur Islam, padahal dia bukan dari Islam. Dia adalah perkara-perkara yang di luar agama Islam yang dimasukkan di dalam Islam, diisi dengan wirid-wirid, dengan bacaan-bacaan Islam. Nah, ini mubtaghin fil Islam sunnat al-jahiliyah. Kemudian yang ketiga, orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi mengatakan wa abghadur rijali inna abghadar rijali ila Allahi aladul khasim. Orang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah laki-laki yang pintar bersilat lidah, pintar ngomong. Ya kan? Bepandirnya harap. Tapi aladul khasim inilah orang yang bepandir harap di dalam urusan kebatilan. Urusan batil dia pintar ngomongnya. Yang batil jadi baik. Ya kan? Yang jelek kena pandiran ini jadi bagus. Atau orang yang salah dengan omongannya dia meyakinkan orang, lalu kemudian yang salah jadi dibenarkan dengan kepandaiannya dia berbicara. Dan orang ini, kata Nabi SAW, adalah orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari hadis ini para ulama mengatakan ini jadi dasar, salah satunya adalah jadi dasar tentang terlarangnya berdebat. Debat ini dilarang dalam Islam. Debat yang seperti apa? Bukan setiap debat terus dilarang, tidak. Tapi debat yang dimaksud adalah ketika orang itu berdebat tanpa ilmu, debatnya ngawur. Karena ada ilmunya dia berdebat, tidak punya bekal, dia lalu kemudian dia melakukan debat, maka ini dilarang. Bahkan orang yang berdebat seperti ini, dia berdebat bukan untuk mencari kebenaran, tidak. Tapi berdebat untuk mencari menang-menangan. Berdebat untuk kemudian merendahkan orang yang diajak berdebat supaya namanya jelek, supaya
ke harga dirinya jatuh, supaya kehormatannya rusak. Nah, orang-orang yang berdebat dengan tujuan seperti ini dilarang dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi, orang yang seperti ini adalah orang yang melakukan dosa besar. Imam Adz-Dzahabi memasukkan dalam kitabnya Al-Kabair, salah satu dosa besar dari 70 sekian dosa besar itu adalah al-jidal wal mira', berdebat, orang-orang yang berkancang-kancangan, berkaras-karasan, tapi debatnya itu tanpa ilmu. Karena ada sekarang ini satu kelompok yang mungkin mengatakan pokoknya tidak boleh debat. Mereka pakai satu dalil. Apa dalil mereka? Dalil mereka mengatakan ana zaimun bi baitin fi rabdil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqa. Nabi SAW mengatakan, aku jamin untuk orang itu mendapatkan rumah di pinggiran surga jika dia mampu untuk meninggalkan debat meskipun dia dalam keadaan benar. Nah, dengan hadis ini lalu kemudian pokoknya kada mau debat. Pokoknya debat kada mau. Benar, ketika debat itu tanpa diisi dengan ilmu, tanpa diiringi dengan ilmu, maka itu sesuatu yang dilarang. Tetapi ada juga debat yang diharuskan bagi kita untuk berdebat. Sebagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan debat itu ada dua macam. Debat yang tercela. Debat yang tercela ya Pak, ya seperti tadi. Debat untuk cari menang-menangan, debat untuk menjatuhkan harga diri orang lain, debat kusir, debatnya ngaco, ada kekaruan ya. Kalau kan ada ilmunya tapi hobinya mendebat. Tidak ada ilmunya tapi hobinya mendebat. Ketika ditunjukkan dalilnya bingung, tetap aja pokoknya dikarasi. Ujar orang Bahari, ragam papan ya. Pokoknya ragam papan itu bagus Pak. Kalau pian dalam keadaan kebanjiran daripada tinggalan, pian ragam aja papan itu ya. Tapi kalau dalam urusan berdebat jangan ragam papan. Kalau salah ya sudah salah, terima kesalahan dan ambil kebenaran. Yang kedua kata Syekh Muhammad bin Shalih, debat yang baik, debat itu untuk mencari kebenaran. Ketika kebenaran itu telah disampaikan, maka kita tunduk dengan kebenaran. Atau debat untuk mengalahkan orang-orang yang berpikiran batin. Kita debat dengan orang-orang liberal, kita debat dengan orang-orang Syiah, kita debat dengan orang-orang ateis misalnya. Maka ini dilakukan debat tersebut untuk apa? Untuk menunjukkan kebenaran. Karena ini dilakukan oleh para ulama. Dan debat yang baik itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Debat yang baik itu diperintahkan oleh Allah. Kok ada orang yang melarang debat? Tidak. Debat tidak terlarang, tapi lihat konteksnya debatnya seperti ada. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izah al hasanah." Serulah mereka kepada jalan Tuhanmu dengan nasihat-nasihat yang baik. Bil hikmah, dengan cara hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah engkau dengan mereka kata Allah dengan cara yang baik. Nah, cara yang baik itu apa ya? Ada ilmunya. Cara yang baik itu seperti apa? Dengan cara-cara yang tidak merendahkan manusia. Cara yang baik seperti apa? Ya untuk mencari kebenaran. Karena para ulama dulu berdebat, Pak. Para ulama dulu itu berdebat. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ketika turun surat Al-Mumtahanah, itu dimulai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena apa? Karena perdebatan antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Khawlah bintu Tha'labah. Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah mengatakan Allah telah mendengar. Qad sami'a Allahu qawlan allati, perkataan dari perempuan yang tujadiluka, yang berdebat denganmu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya? Allah akui debatnya dan Allah kemudian memberikan jalan keluar bagi Khawlah bintu Tha'labah. Artinya debat itu boleh selama mumpuni untuk berdebat. Jangan yang nggak mumpuni terus berdebat. Ada orang liberal di debat, kita ilmunya nggak punya Pak. Di debatnya orang liberal, akhirnya kita kalah debat. Kenapa? Karena mereka ini pintar ngomong, memutar balikkan omongan. Akhirnya apa yang terjadi? Oh, bujur liberal itu. Ini jadi liberal. Karena mau lagi jadi ahlu sunnah, tidak mau jadi liberal. Debat kayaknya dengan orang ateis, akhirnya kita kalah. Akhirnya apa yang terjadi? Jadi orang ateis. Nah, ini debat-debat yang yang dilarang di dalam Islam seperti itu. Tapi debat secara umum itu harus dibedakan karena para sahabat berdebat, para ulama-ulama zaman dulu pun berdebat, dan debatnya mereka bukan seperti debatnya orang hari ini Pak. Kalau habis berdebat terus bermusuhan. Dulu habis berdebat lawan antum, ya kan? Lawan Pak Haji. Habis antum berdebat karena tidak ada kesepakatan, akhirnya saling bergapuk bahu, kadang menghirani.
Ya kan? Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Syafi'i pernah berdebat dengan seorang ulama yang bernama Yusuf bin Isa. Berdebatnya luar biasa keras. Setelah selesai berdebat, lalu apa kata Syafi'i rahimahullahu ta'ala? Wahai Yusuf, sesungguhnya engkau denganku tidak bersepakat dalam masalah ini, tapi engkau dan aku tetap seorang saudara. Masya Allah. Kalau kita kan nggak ada. Kalau kami cocok berdebat, sesat itu sesat. Jangan dikawani lagi, sesat. Syafi'i rahimahullah tidak mengatakan itu. Dipegangnya tangan Yusuf bin Isa dan dikatakan, engkau tidak sepakat denganku wahai Yusuf dalam satu masalah, tapi engkau tetap saudaraku. Apakah engkau menganggap aku sebagai saudaramu? Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini satu hal lagi Pak yang perlu kita ketahui, bahwa yang namanya debat, kalau memang tidak ada ilmunya, ya tidak usah berdebat-debatan, ya kan? Apalagi kayaknya di Facebook, hobi debat di mana-mana. Nah, ini kalau tidak ada ilmunya, tidak usah untuk melakukan yang seperti itu. Nah, ini orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang lain yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala siapa? Nabi SAW mengatakan, Inna Allah Ta'ala yabghadu kulla 'alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu paling murka, marah Allah itu kepada orang yang alim dalam urusan dunia tapi jahil dalam urusan akhirat. Paham dia tentang urusan dunia, kayak apa mencari duit gampang, ya kan? Kada pakai modal dan keinginan banyak. Tapi kalau sudah disuruh kayak apa bacaannya rokok, kada tahu. Al-Fatihah itu seperti apa bacanya, tidak tahu dia. Surat Al-Ikhlas itu seperti apa, kada tahu. Jahilun bil akhirah, tidak ngerti tentang urusan akhirat. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang mengutamakan dunia, lupa dengan akhirat yang bakal menjadi sebab akhir daripada mereka. Akhirat adalah urusan terakhir yang akan mereka hadapi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikatakan bahwasanya orang-orang yang alim di dunia wa jahilin bil akhirah, ini kata Imam Hasan Al-Basri, kalau ada duit di dalam kantong, itu ada dinar dan dirham, ada uang emas dan ada uang perak. Orang ini kada perlu melihat, tangannya dimasukkan ke dalam kantong yang isinya duit, lalu kata Imam Hasan Al-Basri, dia gerak-gerakkan kantongnya, cek, langsung dia tahu dirhamnya sekian, dinarnya sekian. Saking alimnya dengan dunia. Tapi dalam urusan sholat, kata Imam Hasan Al-Basri, sedikit pun mereka tidak mempunyai ilmu. Nah, ini yang hari ini banyak terjadi kepada diri kita kaum muslimin. Lebih mengutamakan dunia dan lupa dengan akhirat. Saya itu sampai pernah tanya begini Pak, seandainya antum hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu doa yang dengan doa ini antum akan pokoknya satu kali berdoa, hendak minta apa aja minta sudah, rentetannya hendak panjang kayak apa, ada masalah. Pokoknya hari ini diberi kesempatan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kira-kira yang akan kita minta? Manusia pada umumnya akan mengatakan apa? Saya akan minta yang kekayaan yang banyak, saya akan minta rumah yang besar, saya akan minta usaha yang lancar, saya minta istri yang cantik, saya minta anak-anak yang soleh, solehah, yang menurut, saya minta kendaraan yang bagus, saya minta. Ini yang umum akan kita minta. Kalau kita diberi pertebaan seperti itu kayak apa? Yang kita minta kan seperti itu. Tapi Rasul SAW mengajarkan kepada kita, kalau engkau disuruh meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang harus kita minta? Minta surga, jangan minta yang lain. Kalau antum sekarang disuruh, Pak minta sekarang ini Pak, sesuatu minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang akan kita minta? Satu saja yang kita minta surga, jangan minta yang lain. Nah, ini menunjukkan apa? Orang ini paham tentang akhiratnya dan mereka tahu bahwasanya dunia ini bukanlah sesuatu yang untuk diutamakan. Tidak diutamakan bukan berarti tidak dicari Pak, dicari tetap dunia, tapi bukanlah sesuatu yang utama. Tapi hari ini kita ini selalu menjadikan orang seperti itu. Dan saya sering mengatakan, kesalahan ini adalah kesalahan yang terus turun-temurun yang kita dapat. Kita ini dididik oleh bapak-bapak kita dengan cara yang salah, mengajarkan kepada kita seperti itu. Satu pertanyaan yang sering saya ulang, antum selalu berkata apa? Kita ini selalu berkata apa kepada anak kita Pak?
Wahai anakku, engkau sekolah yang pintar supaya apa? Supaya gampang mencari gawian. Iya tak? Seperti itu kan? Semua mengatakan seperti itu. Ini kesalahan yang turun-temurun. Bapak kita dulu ngajari kita seperti itu. Sekolah hikamlah supaya kaina nyaman hidup. Sekolah hikam, kaina begawe nyaman, mencari duit nyaman. Itu yang selalu diomongkan. Kenapa kita tidak seperti Nabiullah Yakub alaihissalam? Ketika beliau ini mau meninggal dunia, apa yang dikatakan? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang engkau sembah selain setelah aku meninggal? Atau seperti Yahya, seperti Nabiullah Zakaria di awal surat Maryam itu beliau berkata, inni wahanal 'azmu washta'ala ra'su syaiban wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira. Wahai Allah, saya ini takut tidak ada penerus nanti setelah kelahiran, setelah aku mati. Aku sudah tua dan istriku akhir, istriku mandul. Aku sudah tua. Aku takut tidak ada penerus bagiku. Apa? Penerus apa maksudnya Zakaria? Apakah penerus beliau dalam usahanya? Tidak. Apakah penerus memegang kerajaan? Tidak. Tapi penerus di dalam mengingun atau dalam mengawasi orang-orang Bani Israel agar orang Bani Israel ini tidak sesat. Artinya apa yang diinginkan oleh Nabiullah Zakaria alaihissalam? Menginginkan seorang anak yang paham, yang akan mengajak manusia untuk menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah kita. Insyaallah salahnya cukup di kita aja ya Allah. Sudah biar mudah-mudahan abah kita dulu pada mengerti juga. Mudah-mudahan sidin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita setelahnya jangan sampai kita menjadi seorang seperti itu. Utamakan akhirat pada anak-anak kita. Karena ketika kita ini mengutamakan akhirat, anak-anak kita didik untuk mendapatkan akhiratnya. Dunianya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasan Al-Basri mengatakan, saya tidak pernah risau dengan dunia saya, karena dunia saya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia saya tidak akan mungkin akan diambil oleh orang lain. Rizkiku, tidak ada orang yang akan ambil rizkiku. Tapi ibadahku, kata Hasan Al-Basri, ibadahku tidak akan dikerjakan oleh orang lain. Harus aku sendiri yang mengerjakan ibadah tersebut. Nah ini orang-orang yang jahil alimun bid dunya wa jahilun bil akhirah. Faham tentang urusan dunia, semuanya urusannya yang dipikirkan dunia, tapi bodoh dalam urusan akhirat. Ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada perkara-perkara yang seperti ini. Lalu kemudian yang berikutnya adalah wa yabghadullahu as-sa'il al-mulhif. As-sa'il al-mulhif. Allah Rasul mengatakan innallaha ta'ala yabghadu as-sa'il al-mulhif. Yubghidus sa'il al-mulhif. Sa'il al-mulhif ini orang-orang yang suka minta-minta, ngemis. Nah, terjemahan gampangnya orang yang suka ngemis atau minta dengan merengek-merengek. Nah ini kata Nabi SAW adalah orang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata para ulama jadi dalil dilarang yang namanya ngemis. Dilarang yang namanya minta-minta, itu dilarang di dalam syariat Islam. Tapi hari ini kan banyak orang minta-minta. Pian kira orang minta-minta yang biasanya minta Assalamualaikum bu, biasanya kayak itu. Kalau di rumah ulun kayak itu biasanya. Sudah biar kayak itu. Nah, pian kira ini orang-orang yang perlu dengan bantuan? Tidak sebetulnya. Itu jadi pekerjaan bagi mereka. Apakah boleh dikasih? Ya boleh saja dikasih. Dosanya dosa dia. Ini kata Nabi SAW, orang ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia minta-minta bukan untuk memenuhi kebutuhannya yang kurang, tapi dia minta-minta untuk mendapatkan kehidupan yang enak. Jadi kerjaan. Berapa bu? Hari ini dapat, sudah sore. Berapa? Tersunyi hari ini berapa? 250. Masya Allah. Sunyi aja 250. Nah kita kalau dapat 250.000 sehari makan nyaman gitu kan? Tapi sunyi ya. Nah ini kata Nabi SAW adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya dalam Islam itu tidak boleh yang namanya minta kecuali dalam 4 perkara. Yang pertama itu diat. Orang mau bayar diat itu denda yang dijatuhkan oleh hukum. Dia tidak punya harta, tidak punya uang, maka dia boleh minta untuk menutupi diatnya. Yang kedua, orang yang kena musibah sampai habis hartanya, dia boleh untuk meminta untuk mencukupi kehidupannya. Yang ketiga, orang yang sangat fakir, miskinnya luar biasa, ini boleh untuk meminta-minta.
Yang keempat, orang yang minta untuk urusan dakwah. Minta untuk urusan bangun masjid, boleh. Saya pernah lihat ada orang potongan video, untuk bangun masjid jangan minta-minta. Salah, boleh pada dalam Islam. Boleh untuk bangun masjid, untuk dakwah, untuk segala macam urusan-urusan agama. Ini boleh seseorang itu untuk meminta-minta. Nah, orang yang minta-minta tanpa hajat, seperti tadi dikatakan, minta-minta sa'sailul mulhif, yang minta merengek-rengek tapi untuk cari kerjaan, itu dosanya luar biasa. Nabi mengatakan, sebentar lagi bilang, Nabi mengatakan bahwasanya man sa'ala linnasi amwalahum takatsuran, orang yang minta kepada orang lain untuk takatsuran, untuk memperbanyak hartanya, artinya jadi galian dalam mintanya ini. Maka kata Nabi SAW, fa innama yas'alu jamran, maka dia ini sesungguhnya meminta bara api. Maka Nabi SAW mengatakan fal yastaqilla au yastakthir, maka hendaklah dia sendiri yang memikirkan mau diperbanyak bara apinya atau mau dia sedikitkan bara api yang tadi minta-minta tadi. Maka Nabi juga mengatakan orang yang minta-minta, ma yazalu rajulu yas'alun nasa hatta ya'ti yaumal qiyamah laisa fi wajhihi muzghatul lahmin. Orang yang selalu meminta-minta di dunia ini, nanti pada hari kiamat wajahnya ini tidak ada dagingnya lagi. Artinya apa? Tidak punya malu orang-orang seperti ini. Makanya dalam kisah ada seorang yang bernama Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini keponakannya Khadijah, keponakannya ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Hakim bin Hizam ini pernah minta kepada Nabi, ya Rasulullah saya minta, dikasih. Ya Rasulullah saya minta lagi, dikasih. Minta lagi yang ketiga, dikasih, lalu dinasehati oleh Nabi SAW. Setelah dinasehati dia mengatakan, mulai saat ini saya tidak mau minta kepada orang lain sampai dia umurnya panjang. Di zaman Abu Bakar dia dapat gaji dari negara, ditolak. Di zaman Sayyidina Umar dia dapat gaji dari negara, ditolaknya. Semua pemberian saya sudah berjanji kepada Nabi untuk tidak pernah meminta dan menerima pemberian orang lain. Demikian pula Thauban, maulanya Nabi SAW, yang dinasehati oleh Nabi, jangan pernah minta-mintalah wahai Thauban. Maka Thauban pun sampai minta apapun dia tidak pernah. Thauban itu pernah naik onta, pemukul ontanya ini apa? Yang cemetinya yang halusnya itu, kayunya yang halus, asal memukul onta itu gugur. Itu kalau dia ngomong orang, fulan tolong ambilkan, dia tidak mau, dia turun dari ontanya dan dia ambil sendiri. Sedikit pun dia tidak pernah untuk meminta orang lain. Jeleknya meminta segala sesuatu kepada orang lain dalam keadaan kita ini mampu untuk memenuhinya. Nah ini hati-hati, kita ini kadang-kadang enak. Yang namanya minta itu paling nyaman kalau Pak, memang paling nyaman kalau minta. Ada lapar, ada kebaluan, nah dapat. Tapi hati-hati, bisa jadi manusia yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita terjaga daripada melakukan sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada kita, dan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kebaikan-kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli hadza wal haqqu 'indallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.